Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan sedikit membahas tentang pluralisme dan eksklusif agama. Pengertian pluralisme yaitu merupakan satu paham yang berorientasi kepada keberagamaan yang memiliki berbagai penerapan di dalam banyaknya perbedaan. Contohnya, di dalam berbagai kerangka filosofi agama, moral, hukum, dan politik di mana batas kolektifnya ialah pengakuan atas kemajemukan di depan ketunggalan. Pluralisme adalah suatu paham yang menyatakan kemajemukan dan keragaman agama. Dalam arti lain, dikatakan pula bahwa pluralisme adalah suatu gagasan atau pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang sifatnya banyak dan berbeda-beda heterogen di dalam suatu komunitas masyarakat. Sehingga pluralisme dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia beraneka ragam atau majemuk. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama yang menggambarkan kesan saling menghargai satu sama lain. Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan untuk manusia. Jadi pluralisme di sini itu satu paham yang berorientasi kepada keberagamaan. Jadi pluralisme di sini tuh dia memberikan paham bahwasanya agama itu bukan hanya satu. Nah, ini salah satu pengertian dari pluralisme. Selanjutnya ada sebuah konsep cara yang dipergunakan, lalu pengertian eksklusif agama, selanjutnya eksklusif dalam beberapa agama, dan yang terakhir pandangan umat Islam terhadap pluralisme dan eksklusif agama. Untuk selanjutnya yaitu pluralisme agama dalam sebuah konsep maknanya luas yang akan dipaparkan oleh saudara Fikri. Saya aturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan sedikit mungkin memaparkan terkait dengan pluralisme agama. Nah, bahwa pluralisme agama itu adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas. Sehingga pluralisme ini berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Dan pluralisme ini dipergunakan dalam cara yang berlain-lain. Yang pertama, sebagai pandangan dunia itu yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya suatu kebenaran dan dinilai dan nilai-nilai yang benar. Kemudian pluralisme pun sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Kemudian selanjutnya, pluralisme pun ini kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme. Ya. Nanti silakan bisa dicari untuk apa itu ekumenisme. Yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan
kerjasama dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama. Dan yang terakhir, bahwa pluralisme itu dapat dipergunakan sebagai juga sinonim ya untuk toleransi agama yang merupakan prasyarat untuk apa ini teh? Koeksistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan mungkin pluralisme agama itu karena dapat jadi dipergunakannya berbeda-beda ya. Ada yang sebagai pluralisme itu diartikan sebagai toleransi agama antar satu agama dengan agama yang lain dengan tidak adanya diskriminatif antar agama lah gitu. Jadi saling mentoleransi. Mungkin begitu. Selanjutnya mangga saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fikri yang telah memaparkan bahwasanya pluralisme di sini itu berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula gitu. Selanjutnya tentang pengertian eksklusif agama yang akan dipaparkan oleh saudari Retna Widianingke. Waktu dan tempat saya atur. Yang selanjutnya yaitu tentang eksklusivisme agama. Eksklusivisme agama adalah ajaran-ajaran yang mengajarkan keistimewaan, keunggulan, dan semangat dominasi satu agama atas agama yang lain. Orang atau kelompok yang memiliki pikiran ini berpandangan bahwa seseorang tidak akan diselamatkan kecuali kalau mengikuti iman yang dia akui, kecuali memeluk agama yang dia peluk. Agama lain boleh memiliki banyak kebenaran dan kebaikan, tetapi agama-agama lain tersebut dianggap tidak dapat menjadi mediasi keselamatan. Jadi, maksud dari eksklusivisme agama ini seakan-akan mendoktrin bahwasanya agama kepercayaannya adalah agama yang paling benar, dan agama lain adalah agama yang tidak memiliki kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, ya, terima kasih kepada saudari Ningke. Bahwasanya eksklusif agama itu ajaran yang mengajarkan keistimewaan, keunggulan, dan semangat dominasi satu agama atas agama lain. Jadi kelompok ini memiliki pikiran bahwasanya seseorang itu tidak akan selamat kecuali kalau mengikuti iman yang diakui, kecuali memeluk agama yang dia peluk. Nah, seperti itu. Agama lain boleh juga memiliki banyak kebenaran dan kebaikan, tetapi agama-agama lain disebut tidak dapat menjadi mediasi keselamatan. Nah, pengertian dari eksklusif agama yaitu ya yang tadi saudari Ningke jelaskan, dan eksklusivisme ada juga dalam beberapa agama. Nah, lebih lanjutnya lagi saya serahkan kepada saudari Nur Husna. Waktu dan tempat saya aturkan. Ya, selanjutnya itu eksklusivisme dalam beberapa agama. Ada 4, yaitu yang pertama eksklusivisme dalam agama Islam adalah adanya doktrin agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam, sehingga ajaran agama selain Islam tidak dapat diterima. Nah, ayat yang dipakai sebagai ungkapan eksklusivisme Islam adalah ada di dalam Al-Quran, yaitu ada di ayat 3, surah 3 ayat ke-85, 19. Yang kedua yaitu eksklusivisme dalam agama Kristen adalah mereka mempunyai akar pada doktrin
Kristologi mengenai kesatuan hipostatik yang didefinisikan di Chalcedon, yaitu sebagai berikut. Yesus dari Nazaret adalah unik dalam arti yang setepat-tepatnya, bahwa meskipun sungguh-sungguh manusia, berlaku bagi dia dan hanya dia, bahwa dia juga sungguh-sungguh Allah, pribadi yang Tritunggal yang sama kedudukannya. Yesus merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan, yaitu terdapat di Yohanes 14:6. Dalam agama Hindu, eksklusivisme ditampilkan melalui penegasan bahwa Veda merupakan wahyu yang paling sempurna dari kebenaran ilahi. Oleh sebab itu, Hindu melihat dirinya juga sebagai kriteria yang harus digunakan sebagai dasar untuk menguji wahyu dari agama lainnya. Selain itu, agama Hindu mempunyai keyakinan bahwa kehidupan beragama muncul dari yang satu. Selanjutnya yaitu dalam agama Buddha. Eksklusivisme muncul melalui ajarannya yang menyatakan keselamatan adalah dengan menyadarkan iman di dalam Buddha, di mana seseorang dapat mencapai surga. Jadi di 4 ini adalah bagian-bagian dari si eksklusivisme, yaitu ajaran-ajaran yang mengajarkan keistimewaan dalam beberapa agama. Slide selanjutnya sama Widya. Ya, terima kasih Saudari Rusna yang telah memaparkan eksklusivisme dalam beberapa agama. Jadi setiap agama itu mempunyai doktrinannya masing-masing, dari mulai agama Islam yang kita peluk, dan juga ada agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha yang boleh dikatakan populer di Indonesia. Tiap agama tersebut mereka mempunyai doktrinannya tersendiri. Dari mulai agama Islam bisa dilihat dari Quran surat ketiga ayat 85, surat ketiga ayat 19, surat kelima ayat 3. Lalu dari agama Kristen bisa dilihat dari Yohanes 14:6. Maaf ya, saya nggak tahu. Selanjutnya dari agama Hindu dan juga agama Buddha. Selanjutnya pandangan umat Islam terhadap pluralisme dan eksklusif agama. Nah, sebagai agama yang manusiawi, Islam pun mempunyai pandangan terhadap pluralisme dan eksklusif agama ini yang akan dipaparkan oleh Saudari Widya Putri. Kami waktu dan Ya, terima kasih Bapak Moderator. Untuk selanjutnya yaitu pandangan umat Islam terhadap pluralisme dan eksklusif agama. Sebagai agama yang samawi, Islam memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi pluralisme dan pluralistis. Pengakuan Islam terhadap adanya pluralistis itu dapat dielaborasikan ke dalam dua perspektif. Pertama, teologis, dan kedua, sosiologis. Nah, pluralistis agama dalam pandangan Islam masuk ke dalam perspektif teologi Islam tentang agama-agama. Islam telah mengajarkan umatnya untuk menghormati agama lain dan melarang untuk mencelanya. Bahkan dalam suatu ayat Allah melarang kita untuk mencela sesembahan para penyembah berhala. Allah berfirman yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum tsumma illa rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka.
lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sekian pandangan umat terhadap umat Islam terhadap pluralisme dan eksklusif agama. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih untuk Ya, waktunya, Pak. terima kasih kepada Saudari Widya yang telah memaparkan pandangan umat Islam. Jadi pluralisme dan eksklusif agama ini bisa dielaborasikan dalam dua perspektif. Yang pertama teologis dan yang kedua sosiologis. Pluralisme agama dalam pandangan Islam masuk ke dalam perspektif teologi Islam tentang agama-agama seperti itu. Dicukupkan sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Mungkin segitu yang kami tahu dan yang kami pahami. Kurang lebihnya silakan cari sendiri dan jangan sampai akan puas untuk mencari ilmu. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.